Kembali lagi di pembahasan soal tryout ujian sekolah untuk SMP kelas 9 ya. Kita akan kembali membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita langsung saja lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 11 ya. Ini adalah soal tentang gelombang. Nah, kita baca dulu ya. Grafik berikut melukiskan pola tali pada suatu saat yang dilewati gelombang berjalan transversal. Jika posisi A dan posisi B terpisah sejauh 30 cm, ini A, ini B jaraknya 30 cm, dari A ke B 30 cm, maka cepat ramat gelombang tersebut adalah titik-titik. Kita diminta mencari cepat ramatnya, berapa sih cepat ramat gelombang ininya, berapa cepat dia meramat. Nah, persamaan cepat ramat itu ada beberapa. Yang pertama, V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda ini panjang gelombang, panjang satu gelombang, satu bukit, satu lembah berapa. F adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah waktu yang dibutuhkan jumlah gelombang. Frekuensi ini adalah jumlah gelombang dalam waktu 1 detik. 1 detik kan baru nyampe sini ya. Berapa waktunya? Berapa jumlah gelombangnya. Sedangkan persamaan berikutnya lambda per T, di mana ini lambda ini adalah panjang gelombang, T-nya adalah periode. Periode itu waktu untuk satu gelombang. Nah, sampai sini kan 4 periodenya ya. Lambda per T. Kita bisa juga pakai S per T, ini adalah persamaan kecepatan jarak bagi waktu. Nah, misalnya lebih suka menggunakan yang ini. Karena kita tidak perlu mencari lagi lambda, nggak perlu mencari lagi periode atau frekuensi, kita langsung saja pakai ya. Kita coba ya. Kita coba menentukan berapakah S dan T-nya. S kan udah ada ya, terpisah sejauh 30 cm, berarti ini adalah S-nya. S sama dengan jaraknya 30 cm. Kemudian waktunya, dari A ke B 30 cm, berapa waktu dari A ke B? Dari 0 sampai sini 2, berarti baru sampai A aja kan 1 ya. Berarti ini 1 detik, 1 second. 1, 2, 3, 4. Kan gitu ya. Berarti berapakah waktunya? Ini 1 sampai 4. Berarti waktunya sama dengan 4 dikurang 1. Karena dia mulai dari 1. 1, 2, 3. Atau gitu boleh juga ya. Sama dengan 3 second. Di sini 1, di sini 4. Berarti 4 kurang 1 atau 3 second. Atau kita pakai gini. 1, 2, 3 detik. Nah, ketika kalian sudah menemukan S dan T-nya, langsung saja gunakan ini. V sama dengan S-nya adalah 3. S-nya adalah 30. T-nya adalah 3. Maka hasilnya adalah 10 meter per second. Jadi cepat kita menggunakan rumus yang ketiga. Jadi jawabannya adalah C. Tentukan S-nya yang terpisah sejauh berapa, tentukan waktunya. Yang diminta dari A ke B, tentukan dari A ke B. Sampai sini 2, sampai sini 1 ya. Lalu setelah ketemu ini, baru masuk ke persamaan. Gampang kan? Saya harapkan yang ini semuanya benar nanti ya, soal gelombang. Kita lanjut. Oke, sebelum lanjut jangan lupa kalian klik like dan subscribe channel ini untuk mendukung pembuatan video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 12 ya, soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Gaya minimal yang harus diberikan untuk mengangkat beban tersebut adalah berapa gaya yang dibutuhkan. Ini adalah tuas ya. Ini adalah tuas, di sini diberikan beban sebesar 75 Newton. Dimana jaraknya dari sini ke titik tumpunya adalah 5. Dari titik tumpu ke gaya yang kita berikan adalah 50 cm. Berapakah gaya yang diperlukan ya? Ini untuk mengerjakan soal ini, kalian harus ingat dulu yang namanya keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban ya. Lengan kuasa dibagi lengan beban LK per LB. Maka gaya sama dengan berat dibagi KM. Oke, bisa dijelaskan kembali ya. Lengan kuasa adalah dari titik tumpu ini sampai ke sini, ke gayanya ini. Besarnya 50 cm, ini adalah LK. Lengan kuasanya 50 cm. LB dari
ujung ini sampai ke dari beban sampai ke titik tumpunya adalah 5 cm. Inilah LB. LB-nya sama dengan 50 cm. Sudah? Baru kita menghitung KM dulu ya. Kita hitung KM-nya dulu. Kita hitung KM-nya. KM sama dengan lengan kuasanya 50. Lengan bebannya 5. Maka ini sama dengan 10. Keuntungan mekanis itu nggak ada satuannya. Ini senti kan sudah coret-coret. Jadi nggak ada satuannya KM. Untuk menghitung gaya, yang dibutuhkan berat dibagi KM kan, sesuai rumus yang tadi. Dimana beratnya 75, KM-nya 10, maka hasilnya adalah 7,5 Newton. Jadi untuk mengangkat benda seberat 75 Newton, hanya membutuhkan gaya 7,5 Newton. 10 kali lipat lebih mudah dengan menggunakan tuas. Ya, jadi itulah yang disebut dengan keuntungan mekanis. Berapa kali keuntungannya? 10 kali lipat keuntungannya. Gitu ya. Sudah gampang kan? Tentukan LK, tentukan LB, cari KM, LK bagi LB, cari gaya, berat benda dibagi dengan keuntungan mekanisnya. Ketemu hasilnya 7,5 Newton. Sudah, kita lanjut. Nah, yang ini. Nomor 13. Perhatikanlah gambar. Budi, hello bro. Tadi sama Ari, hello. Nah, dan seterusnya. Pada kegiatan ini, Budi dapat mendengar suara Ari karena titik-titik. Bunyi dapat merambat melalui hampa udara, kan tidak bisa ya. Bunyi tidak bisa merambat dalam hampa udara. Contohnya di bulan, tidak bisa komunikasi berbicara langsung, kan tidak ada medium udaranya. Ini salah, pasti salah. Bunyi merambat melalui benang. Nah, kan bisa menulis padat ya, merambat ya. Bunyi tidak dapat melalui udara, nah salah. Frekuensi di bawah 20 Hz, ini juga salah ya. Kalau manusia kan frekuensi yang dikeluarkan 20 sampai 20 ribu Hz ya. Jadi ini salah. Jadi yang benar adalah yang B. Jadi bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair dan gas. Di sini melalui zat padat berupa benang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, mungkin ini merupakan soal tersulit di soal tryout ya. Karena menghitungnya lumayan lama. Sebuah rumah menggunakan peralatan seperti berikut. Besar energi listrik yang terpakai selama 1 bulan atau 30 hari adalah titik-titik berapa energi yang digunakan. Untuk menghitung ini, pertama, kalian harus tahu dulu energinya. Energi ya, 1 hari. Kan untuk 1 hari nih, semua energi 1 harinya. Energinya adalah daya kali jumlah kali waktu. Ini 10 kali 4 kali 10 berapa itu? 10 kali 4, 40 kali 10, 400 ya. 400 kWh. Oh bukan, ini masih WH ya. Bukan kWh, WH aja ya. Watt hour, kan bukan kilowatt hour. Kan watts dikali jam, kan watt hour ya. Oke, ini 100 kali 1 kali 10, 1000 ya. 1000 WH. Ini 100, 300 kali 1 kali 2, 600 WH. Baru kita jumlahkan yang ini. Apa hasilnya nih? 0, 0, 4 tambah 6, 0, simpan 1, 2. 2000 WH. Nah, energi per harinya adalah 2000 WH. Maka energi listrik terpakai selama 1 bulan. 1 hari, oke. 1 hari 2000 WH. Kita ubah dulu ke kWh ya, diubah ke kWh. Ke kWh, maka WH ke kWh dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 hasilnya adalah 2 kWh. 1 hari 2 kWh, maka 1 bulan. 1 bulan maka 2 dikali 30. Hasilnya adalah
60 kilowatt hour. Inilah jawabannya. Dah ya, kali dulu semuanya ini dari dayanya, jumlahnya, waktunya dikali. Yang kesemuanya dikali baru dijumlahkan. Ketemu ini 20.000 2000 WH. 2000 diubah dari WH ke KWH. Maka 1 bulan dikali-kali 30 aja. Selesai. Gampang ya. Oke, ini harus dikerjakan pelan-pelan karena menghitungnya lumayan banyak. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang benar mengenai akibat rotasi bumi adalah titik-titik. Rotasi bumi. Nah, ada rotasi, ada revolusi. Rotasi perputaran bumi pada porosnya. Kalau revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari ya. Kita cek yang manakah yang benar. Bumi berbentuk bulat pepat. Rotasi bumi benar. Perbedaan waktu di berbagai tempat. Di 4 musim daerah subtropis, ini pasti salah. Gerak semu harian benda-benda langit, benar. Gerak semu tahunan matahari, itu pasti salah. Ini benar ya, pada waktu di berbagai tempat. Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, kan beda-beda ya. Yang salah 3 dan 5, ya 3 dan 5 itu salah. Oke. 3 dan 5. Yang benar adalah 1, 2, dan 4. B. Sudah, kita bahas lagi 1 aja ya. Kita bahas hitungannya dulu ya. Perhatikan gambar bandul berikut. Jika bandul berayun dari A, B, C, B, A, B, C, B. Banyaknya getaran yang dilakukan bandul di atas adalah titik-titik. Oke, untuk menjawab yang ini, kita harus paham dulu satu getaran itu seberapa. Ya, satu getaran. Satu getaran kalau dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Dari A ke B, ke C, ke B, ke A itu satu getaran ya. Itu dari sini ke sini, kembali ke sini itu menjadi satu getaran. Sudah, maka A ke B ini berapa getaran? A ke B saja. A ke B kan 1/4 ya. B ke C juga 1/4. Jadi untuk menghitung ini biar mudah kita gunakan cara seperti ini. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. Jadi ini adalah 7/4 getaran. 7/4 kalau disederhanakan menjadi 1/3/4. 1/3/4 jawabannya adalah yang D ya. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. 7/4 getaran ya, disederhanakan menjadi 1/3/4 getaran. Ini jawaban D-nya D. Oke, demikianlah pembahasan soal lanjutannya. Untuk soal selanjutnya dari 17 sampai 20 misalnya yakin kalian bisa. Jadi misalnya bahas sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video pelajaran selanjutnya. Tapi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini.